Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bahan bakar minyak dicampur dengan minyak sulingan serta zat kimia pewarna ditemukan dijual pedagang Pertamini di Kabupaten Banyuasin. Seorang ibu yang membonceng 2 anaknya dengan mengendarai sepeda motor tewas tertabrak truk. Seorang anaknya selamat namun dalam kondisi kritis. Sebanyak 76 jemaah haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diberangkatkan menuju Asrama Haji Palembang. Jemaah haji didominasi kelompok lansia. Kita ke informasi pertama. Seorang pedagang pemilik kios Pertamini di Desa Karanganyar, Kabupaten Banyuasin diringkus polisi. Ia menjual bahan bakar minyak yang dicampur dengan minyak sulingan serta zat kimia pewarna. SP, pria berusia 34 tahun di Desa Karanganyar, Kecamatan Sumber Agung Telang, Kabupaten Banyuasin, nekat menjual minyak pertalite yang ternyata berasal dari minyak sulingan sumur tradisional Sungai Angit Muba. Cairan tersebut dicampur dengan tambahan menggunakan bahan zat kimia pewarna yang dipelajarinya dari YouTube. SP ditangkap setelah ada pengaduan masyarakat melalui aplikasi bantuan polisi. Pelaporan kemudian ditindaklanjuti personel unit 1 Subdit 4 Tipider Polda Sumsel. Akibat ulah pelaku, kendaraan roda 2 yang telah mengisi BBM di kios Pertamini miliknya rusak. Dari tempat pelaku, polisi amankan barang bukti sejumlah jerigen, drum plastik yang berisi puluhan liter pertalit dan ratusan liter solar, serta puluhan liter zat kimia pewarna. Jadi saat ini inisial H ini masih kami lakukan pengejaran terus, ya, di mana BBM atau minyak ini adalah hasil minyak sulingan. Kemudian oleh tersangka SP, minyak tersebut dicampur zat pewarna. Kemudian setelah dicampur, BBM itu hasilnya atau minyak tersebut hasilnya seperti pertalite, menyerupai pertalite. Pelaku membeli minyak sulingan dari seorang pelaku berinisial H. Pelaku mengaku menjual BBM oplosan sudah berlangsung 11 bulan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Yanuar Ihrom melaporkan dari Palembang. Ibu dan anak tewas dalam kecelakaan di Jalan Poligon, Kota Palembang. Awalnya sang ibu membonceng 2 anaknya dengan mengendarai sepeda motor. Tak disangka sebuah truk menabraknya saat berbelok arah. Ramli dan keluarga tak kuasa menahan tangis dan histeris mengetahui sang istri dan anak bungsunya tewas dalam kecelakaan. Kecelakaan menimpa ibu dan kedua anaknya yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor metik. Awal terjadinya kecelakaan ini, motor yang dikendarai korban datang dari arah jembatan Musi 2 menuju ke arah simpang Jalan Poligon, Kota Palembang. Korban ingin mendahului kendaraan di depannya dari sebelah kiri dan berbelok ke arah kanan. Namun saat korban hendak putar arah, tertabrak mobil truk dari arah yang sama. Ibu dan anak bungsunya tewas di tempat. Sedangkan 1 anaknya lagi dalam keadaan kritis dilarikan ke Rumah Sakit Siti Kholijah Palembang. KM20 pemakaman umum itu Pak ya? Atau keluarga Pak? Pemakaman umum. Oke. Bapak jam berapa mendapat informasi dari Pak? Informasi kejadiannya. Jam 10 pagi ya Pak. Jam 10 pagi Pak ya? Keluarga pun membawa kedua jenazah itu untuk dimakamkan di Desa Mainan, Kecamatan Banyuasin. Sementara sopir truk yang menabrak korban berinisial MH sudah diringkus pihak kepolisian. Yanuar Ihrom melaporkan dari Palembang. Kejaksaan Negeri Pali memusnahkan barang bukti senjata api rakitan, senjata tajam, dan juga narkoba. Barang bukti ini merupakan hasil ungkap perkara selama 7 bulan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus narkoba masih mendominasi perkara yang ada di Kejaksaan Negeri Pali.
Sejumlah senjata tajam, senjata api, dan narkoba dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti ini digelar di kantor Kejaksaan Negeri Pali yang berada di Jalan Merdeka, Talang Ubi, Kabupaten Pali. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu siang. Pemusnahan disaksikan unsur Forkopimda dan pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Pali. Pemusnahan barang bukti jenis senjata api dan senjata tajam ini dihancurkan dengan menggunakan alat pemotong. Untuk barang bukti narkoba sebanyak 168 gram sabu-sabu dan 21 butir pil ekstasi dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan alat blender. Sedangkan barang bukti jenis ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Menurut pihak kejaksaan, barang bukti yang dimusnahkan perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Untuk hari ini dapat saya jelaskan untuk 84 perkara ya Pak ya. Sabu ada 168 gram dari 61 perkara, ekstasi 21 gram dari perkara, ganja seberat 2,5 gram dari 1 perkara, 3 pucuk senjata api dari 2 perkara, dan 19 bilah parang dari 19 perkara. Ini periode dari mana? Ini periode dari Januari sampai November dari sampai sekarang ya. Sejauh ini kasus narkoba masih mendominasi perkara di Kejaksaan Negeri Pali dengan jumlah 64 perkara. Guna menekan angka kriminalitas termasuk peredaran narkoba di Kabupaten Pali, diharapkan adanya peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasi lingkungannya masing-masing. Edi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 tersangka kasus akuisisi anak perusahaan yang tak sesuai prosedur. Atas perbuatan ketiganya, potensi kerugian negara mencapai 100 miliar rupiah. 2 pejabat PT Bukit Asam dan 1 dari pihak swasta akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus akuisisi anak perusahaan PT Bukit Asam Tbk oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mantan Direktur Usaha PT Bukit Asam Anung Dri Prasetya dan Ketua Tim Akuisisi Penambangan PTBA Saiful Islam dan pemilik PT SBS sebelum diakuisisi PTBA Cahyono Imawan. 2 di antara 3 tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Pakjo, sedangkan 1 orang lagi ditetapkan sebagai tersangka. Cahyono Imawan belum dilakukan penahanan karena tidak hadir dalam pemeriksaan. Ditetapkannya ketiga tersangka ini setelah pihak Kejati Sumatera Selatan memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak konsultan yang terlibat. Bahkan penyidik juga telah melakukan penggeledahan di kantor PT Bukit Asam dan SBS pada 11 Januari 2023 lalu. Diduga akuisisi perusahaan SBS tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga berpotensi merugikan negara sebesar 100 miliar rupiah. Kerugian negara sebesar 100 miliar rupiah. Seharusnya perusahaan ini tidak layak diakuisisi. Namun proses akuisisi ini langsung menuju pada satu perusahaan. Harusnya kan ada pembanding seperti itu. Ya? Cuma 1 perusahaan itu aja yang dijadikan. Oke. Yo itu tadi yang baju tahanan cuma 2, 3 tersangka, 1 yang mana? Yang 1 lagi nanti kita agendakan untuk pemeriksaan selanjutnya, nanti kita ini infokan kembali. Ya? Oh jadi nggak datang hari ini? Nggak hadir, kita ada. Iya. Nggak hadir Mangkir ya berarti ya? Belum hadir. Nanti kita agendakan untuk periode selanjutnya. Belum hadir alasan. Penyidik Kejati Sumatera Selatan segera melakukan pemeriksaan terhadap Cahyono Imawan yang tidak hadir saat ditetapkan sebagai tersangka. Namun jika yang bersangkutan kembali tidak hadir, penyidik akan melakukan upaya paksa. Para tersangka melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancamannya di atas 5 tahun penjara. Edi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.